Apakah kamu tahu bahwa Raja Arab Saudi saat ini bukan keturunan Nabi Muhammad SAW? Lalu kemana perginya keturunan Nabi? Dan mengapa mereka tidak memimpin dunia Islam hari ini? Sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW, dunia Islam tidak pernah benar-benar disatukan di bawah kepemimpinan keturunannya. Padahal beliau memiliki garis keturunan melalui putrinya Fatimah dan menantunya Ali bin Abi Thalib. Keturunan Nabi Muhammad dikenal sebagai Ahlul Bait. Mereka disebut juga Sayyid atau Syarif dan tersebar luas di dunia Islam dari Irak, Iran, Yaman hingga Maroko dan Indonesia. Ada masa ketika mereka memimpin dinasti Fatimiyah di Mesir, para Imam Saidiyah di Yaman, dan Syarif Mekah di Hijaz. Semuanya berasal dari garis keturunan Nabi. Namun sejarah berubah drastis pada abad ke-18 ketika muncul aliansi antara Muhammad bin Saud, pemimpin lokal dari Najd, dan seorang ulama kontroversial Muhammad bin Abdul Wahhab. Dengan semangat pemurnian Islam, mereka menaklukkan wilayah demi wilayah, hingga akhirnya pada tahun 1932, Abdul Aziz bin Saud mendirikan negara baru, yaitu Kerajaan Arab Saudi. Sementara itu, keturunan Nabi yang dulunya menguasai Mekah, seperti Syarif Husain, digulingkan. Mereka lalu dipindahkan ke wilayah lain seperti Yordania, di mana keturunan mereka masih menjadi raja hingga hari ini. Apakah seharusnya dunia Islam dipimpin oleh keturunan Nabi, atau cukup dengan pemimpin yang kuat, adil, dan membawa persatuan? Pertanyaan ini terus bergema di hati umat Islam hingga hari ini. Sejarah mengajarkan kita bahwa kekuasaan bisa berpindah tangan, tapi kehormatan tidak bisa diwariskan begitu saja. Pemimpin sejati bukan hanya soal darah, tapi juga soal amanah. Pemimpin Islam pertama di Arab adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak hanya merupakan nabi terakhir dalam Islam, tetapi juga menjadi pemimpin spiritual, politik, dan militer pertama dalam sejarah Islam. Setelah hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, beliau mendirikan negara Islam pertama dan memimpin masyarakat dengan dasar hukum Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, kepemimpinan dilanjutkan oleh para Khalifatur Rasyidin, dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq. Mengapa Raja Arab Saudi sekarang bukan keturunan Nabi Muhammad? Yang pertama, penjelasannya yaitu Nabi Muhammad tidak mewariskan kekuasaan secara keturunan. Nabi Muhammad tidak menunjuk penerus secara langsung dari garis keturunannya. Setelah wafat, para sahabat memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah berdasarkan musyawarah, bukan garis keturunan. Hal ini membuka tradisi bahwa kepemimpinan Islam bisa didasarkan pada kelayakan, bukan semata-mata darah. 2. Keturunan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memiliki keturunan dari putrinya Fatimah Az-Zahra yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Keturunan mereka dikenal sebagai Ahlul Bait atau Sayyid, juga Syarif. Banyak dari mereka tersebar di berbagai wilayah Muslim dan sebagian memang pernah berkuasa seperti dinasti Fatimiyah di Mesir, dinasti Alawiyah Maroko. Keturunannya masih memerintah Imam Sayyidah di Yaman. Namun mereka tidak selalu dominan secara politik dalam dunia Islam yang luas. 3. Kerajaan Arab Saudi. Arab Saudi saat ini diperintah oleh keluarga Saud al-Saud yang bukan keturunan Nabi Muhammad. Mereka naik ke tampuk kekuasaan melalui aliansi politik dan keagamaan dengan gerakan Wahabi pada abad ke-18 dan mendirikan kerajaan Saudi modern pada 1932. 4. Faktor politik dan sejarah. Seiring berjalannya waktu, kekuasaan di dunia Islam sering berpindah karena peperangan, kudeta, kolonialisme, dan faktor politik lain, bukan karena silsilah keturunan Nabi. Mengapa pemimpin Arab Saudi bukan dari keturunan Nabi Muhammad SAW berkaitan erat dengan perkembangan politik, kekuasaan lokal, dan aliansi agama di Jazirah Arab sebelum berdirinya negara modern Arab Saudi? Berikut penjelasan secara kronologis dan terperinci. 1. Keturunan Nabi tidak mendominasi kekuasaan politik di Arabia Tengah.
Walaupun keturunan Nabi Ahlul Bait dihormati di seluruh dunia Islam, mereka tidak selalu memegang kekuasaan politik, terutama di wilayah Najd, Arabia Tengah, tempat asal keluarga Al-Saud. Mereka lebih banyak berpengaruh di kota suci seperti Mekah dan Madinah, yang kala itu dikuasai oleh Syarif Mekah dari keturunan Hasan bin Ali, cucu Nabi. 2. Munculnya keluarga Al-Saud dan Wahabiyah abad ke-18. Tahun 1744 Masehi, Muhammad bin Saud, kepala suku Al-Saud di Diriyah, Najd, bersekutu dengan Muhammad bin Abdul Wahab, seorang ulama yang mengusung reformasi Islam atau gerakan Wahabi. Aliansi ini sangat kuat. Muhammad bin Saud menyediakan kekuatan militer dan Abdul Wahab memberi legitimasi agama. Bersama-sama mereka memulai ekspansi wilayah atas nama pemurnian Islam dari praktek bid'ah dan syirik menurut pandangan mereka, pandangan Wahabi. Yang ketiga, kekalahan dan kebangkitan kembali. Pada tahun 1818 Masehi, kekuasaan Al-Saud dihancurkan oleh pasukan Utsmaniyah dan Mesir. Tapi keluarga Saud bangkit kembali dan mendirikan negara Saudi kedua tahun 1824 sampai 1891, kemudian dikalahkan oleh suku Rashid dari Ha'il. Pada tahun 1902, Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al-Saud, Ibnu Saud, merebut kembali Riyadh dan memulai kebangkitan baru. 4. Berdirinya Kerajaan Saudi pada tahun 1932. Setelah menaklukkan berbagai wilayah termasuk Mekah dan Madinah dari tangan Syarif Hussein, Abdul Aziz menyatukan wilayah tersebut menjadi Kerajaan Arab Saudi pada tahun 1932. Maka keluarga Al-Saud menjadi penguasa resmi negara, bukan dari keturunan Nabi, tapi dari pengaruh militer, politik, dan agama. 5. Mengapa bukan dari keturunan Nabi? Beberapa alasan. 1. Kekuatan politik dan militer Al-Saud punya keunggulan strategis dan aliansi yang kuat. Peran Wahabisme memberi legitimasi agama dan mendiskreditkan lawan politik, termasuk elit keturunan Nabi yang dianggap kompromistis atau tidak murni. Syarif Mekah terguling. Syarif Hussein dari Mekah, keturunan Nabi, justru kalah dan dibuang ke Yordania, yang kemudian didirikan sebagai kerajaan baru di sana oleh keturunannya. Kesimpulannya, pemimpin Arab Saudi bukan keturunan Nabi Muhammad karena mereka naik melalui kekuatan politik, militer, dan aliansi agama, bukan melalui garis keturunan. Sementara keturunan Nabi ada dan pernah berkuasa di tempat lain. Mereka tidak mampu mempertahankan kekuasaan di kawasan yang kini menjadi Arab Saudi. Demikianlah, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share.